Barang siapa yang merasa aman di dunia, maka Allah akan lanjutkan kehidupannya di akhirat diberi rasa takut luar biasa. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang di dunia merasa aman daripada dosa, tidak pernah terfikirkan bahwa amal mereka berdosa. Lihatlah hari ini, tanah yang kita bangga-banggakan ini, tanah yang kita juluki dengan serambi Mekah, tanah yang punya sejarah yang indah, tanah yang dipenuhi dengan perjuangan para ulama dan syuhada di masa lalu melawan penjajahan Belanda. Apa yang terjadi kepada anak-anak hari ini? Apa yang terjadi kepada pemuda-pemuda hari ini yang berada di serambi Mekah? Takutkah mereka kepada Allah? Bahkan ada yang terlalu merasa bahwa dia ahli surga, lalu kemudian dia merasa seluruh saudaranya yang lain ahli neraka. Dialah dan kelompoknya lah yang ahli surga. Di saat seperti itu, penyakit inilah yang membuat dia dihujam dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, insyaallah mulia di dunia dan mudah-mudahan Allah muliakan di akhirat. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari riwayat Ibnu Hibban juga Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan derajat yang sahih keduanya. Ada perkataan Allah melalui hadis qudsi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berkata, la ajma'u ala 'abdi khawfain wa amnain. Kata Allah, aku tidak pernah mengumpulkan kepada hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. Fa iza akhafani amantuhu yaumal qiyamah. Lalu Allah lanjutkan, kalau seorang hamba takut kepadaku di dunia, maka aku akan memberinya rasa aman di akhirat. Wa iza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Sebaliknya, apabila seseorang merasa aman di dunia, maka aku akan membuatnya takut di akhirat. Hadis ini dibicarakan oleh banyak ulama
disyarah untuk membuat peringatan bagi hamba agar hamba tahu kata kunci agar selamat di akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengumpulkan sekaligus dua rasa takut, dan juga Allah tidak akan pernah mengumpulkan sekaligus dua rasa aman. Artinya, tidak pernah dalam settingan Allah kepada hamba, kalau Allah seandainya hamba diberi rasa takut oleh Allah terus-terusan di dunia dengan berbagai imannya, musibah yang diberi, lalu kemudian Allah tambah lagi rasa takut di akhirat, tidak akan pernah terjadi. Begitu juga sebaliknya, Allah tidak akan buat sebuah skenario apabila seorang hamba diamankan Allah di dunia, baik di atas maksiatnya ataupun Allah tidak pernah memberinya ujian, dia selalu merasa aman di dunia, lalu kemudian Allah menambahi amannya di akhirat, juga tidak akan pernah terjadi. Itu bukan skenario Allah. Lalu bagaimana cerita hidup kita? Allah akan kumpulkan rasa takut dengan aman. Tinggal pilih seseorang yang takut kepada Allah di dunia, dia kumpulkan semua sisa-sisa ketakutannya di atas permukaan bumi ini, maka dia akan diamankan Allah di akhirat. Jadi takut berkumpul dengan aman. Maka konsep inilah yang menyelamatkan. Takut itu bukan hanya sekedar ibadah biasa, tapi dia sebuah perintah Allah yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang yakhshawun, yang takut kepada Allah bil ghaib, yang tidak nampak. Hari ini mereka takut kepada Allah yang tidak nampak di mata mereka, tidak terbayangkan dengan hati mereka, bahkan tidak tahu wujudnya sama sekali, tidak bisa diraba. Maka di akhirat nanti Allah ampunkan dosa-dosa mereka, lalu Allah beri pahala yang besar kepada mereka. Jadi yang takut di dunia dengan semua ketentuan dari Allah yang tidak pernah dia lihat siapa dan bagaimana cara Allah bekerja, tapi dia kumpulkan rasa takut itu, maka Allah akan ampunkan dosanya di akhirat nanti, dan Allah tambahkan dengan pahala yang besar. Allah perintahkan kita untuk takut. Allah Subhanahu wa ta'ala berulang-ulang mengatakan dalam Al-Quran, fala takhshawun nas wakhshawni. Dengan berbagai gaya bahasa Allah katakan, jangan takut pada manusia, takutlah kepada aku. Di ayat yang lain dalam Ali Imran Allah katakan, innama zalikumus syaitan yukhawifu awliya'ahum fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya hanya saja syaitan itu dan teman-temannya berusaha menakut-nakuti manusia. Allah ingatkan, jangan takut pada mereka, la takhafuhum wa khafuni, takutlah hanya kepada aku, kata Allah. Jemaah melakukan Allah. Maka landasan rasa takut inilah yang membuat orang-orang yang hari ini percaya dengan ancaman Allah, apabila dia melakukan sesuatu yang melanggar dari apa yang telah ditentukan oleh Tuhannya, maka dia takut kalau sebutir dari api neraka akan membakar kulitnya. Dia pelihara rasa takut itu, sehingga model orang yang akan diamankan oleh Allah, mereka di dunia selalu siap siaga, tidak berani menerobos dan menerjang yang haram. Kalau perintah mereka lakukan dengan siap, tidak ada perlawanan, sami'na wa ata'na. Mereka tidak pernah bertanya kenapa jumlah rakaat begini, kenapa cara puasa begini, kenapa tidak disingkatkan saja. Tidak.
Mereka lakukan itu dengan baik. Maka orang-orang yang mendirikan jamaah, orang-orang yang merindukan Ramadan, orang-orang yang menepati waktu untuk membayar zakat, kalau ditanya kenapa lakukan itu, tentu terselip sebuah bahasa, kalau aku tidak melakukannya, aku takut Allah menyiksa aku. Ini kelompok orang-orang yang menjaga perintah. Selain itu mereka juga meninggalkan larangan, juga kerana takut diancam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak berani melakukan kesyirikan, walaupun sekecil apapun kesyirikan itu. Mereka tidak berani berurusan dengan sesuatu yang sifatnya dipahami sebagai menduakan Allah. Mereka tidak berani mendatangi dukun. Mereka tidak berani menyiapkan sesajen apapun. Mereka tidak berani memohon sesuatu pada benda, hanya kerana rasa takutnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka tidak berani menerjang sesuatu yang diharamkan. Kalau Allah berulang-ulang mengatakan wala ta'kulur riba, janganlah engkau memakan dengan cara riba, atau menuai hasil bisnis atau apapun dengan cara riba. Cukup satu ayat dia dengarkan, dia berhenti dari riba, dia resign dari tempat-tempat riba. Itu orang-orang yang kata Allah, kalau mereka takut di dunia, ku amankan mereka di akhirat. Maka tidak lagi ditambah rasa takut, cukup hanya di dunia. Zina tidak pernah mereka dekati, ghibah mereka jauhi. Kalaupun mereka terjebak dengan model maksiat yang kecil, maka segera mulutnya mengucapkan istighfar, memohon keampunan dari Allah. Itu pun kerana takutnya dosanya masih tercatat di sisi Allah. Dia sibukkan hatinya dengan melihat aibnya. Dia tidak berani mencoba untuk membongkar aib orang lain, sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan tentang bagaimana kondisi orang di rumahnya, bagaimana begini, bagaimana begitu. Tidak ada sempat. Seorang ayah yang takut kepada Allah, yang akan aman di akhirat nanti, dia takut kalau anaknya menjadi ahli maksiat, dia takut kalau anaknya tidak salat. Itu yang dia takutkan. Dia tidak peduli anaknya mau melakukan perjalanan jauh kemanapun, yang penting untuk mengamankan diri, dia akan berusaha supaya anaknya baik. Rasa takutnya membuat dia berjuang. Seorang ibu pun begitu, kadang-kadang terus-terusan merepet di rumahnya untuk mengingatkan, membangunkan anaknya, bahkan menyiramkan air di wajah anaknya, karena rasa takutnya mereka dan keluarga akan dibantai oleh Allah di akhirat nanti. Ketika semua rasa takut ini berkumpul di dalam diri seseorang, maka Allah janji, ku amankan engkau di akhirat nanti. Maka oleh kerana itu, wahai para pemimpin, kepada siapa engkau takut? Takutkah kita kepada semua undang-undang yang dibuat oleh orang kafir, yang kemudian membuat orang-orang Islam terjebak dalam maksiatnya? Maka pemimpin-pemimpin yang akan aman di akhirat, pemimpin yang takut kepada Allah, takut kalau dia menyengsarakan rakyat, setiap rakyat akan dihadapkan kembali kepadanya, lalu kemudian menuntut semua kebijaksanaan yang tidak bijaksana darinya. Maka oleh kerana itu, pada perkara pertama ini, berusahalah kita menjadi orang yang takut. Karena Allah pun sudah berjanji dalam surat Ar-Rahman, liman khafa maqama rabbih jannatan. Kata Allah, barang siapa yang takut berjumpa dengan Tuhannya, arti takut dia pelihara amalnya agar ketika berjumpa dengan Allah dia aman. Jadi dia pelihara rasa takut itu. Apa kata Allah? Dia mendapatkan jannatan, dia dapatkan dua surga. Masya Allah, Allah berikan langsung dua surga. Dalam tafsir disebutkan, ada hadis yang menerangkan kalimat jannatan, iaitu yang dimaksud adalah jannatani min fiddah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah akan berikan orang-orang yang pelihara rasa takut di dunia, iaitu dua surga. Iaitu surga yang pertama, iaitu surga yang dipenuhi dengan perhiasan perak, seluruhnya terbuat dari perak. Lalu kemudian Allah beri satu surga lagi, yakni jannatin min zahab. Allah berikan satu surga plus untuknya juga terbuat dari emas, dan aniyatahuma, seluruh perabotannya terbuat dari emas, dan mereka berbangga-bangga di atas orang lain. Ini hasil daripada rasa takutnya di dunia. Allah berikan dua surga untuknya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah amalannya para sahabat, memelihara rasa takut, secuil pun tidak berani melawan Allah Subhanahu Wa Taala.
Mata mereka pelihara, tangan mereka pelihara, kaki mereka pelihara, tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah. Nah, ini kelompok pertama. Lalu kemudian Nabi tadi melanjutkan hadisnya dengan mengatakan, barang siapa yang merasa aman di dunia, maka Allah akan lanjutkan kehidupannya di akhirat, diberi rasa takut luar biasa. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang di dunia merasa aman daripada dosa, tidak pernah terfikirkan bahwa amal mereka berdosa. Lihatlah hari ini, tanah yang kita bangga-banggakan ini, tanah yang kita juluki dengan serambi Mekah, tanah yang punya sejarah yang indah, tanah yang dipenuhi dengan perjuangan para ulama dan syuhada di masa lalu melawan penjajahan Belanda. Apa yang terjadi kepada anak-anak hari ini? Apa yang terjadi kepada pemuda-pemuda hari ini yang berada di serambi Mekah? Takutkah mereka kepada Allah? Mereka merasa aman, aman sekali. Mereka duduk bersama-sama berkumpul untuk menikmati dunia mereka, menonton Piala Dunia, atau bahkan hanya sekedar minum-minum saja, berkumpul beramai-ramai. Datang waktu salat, tidak ada yang menyahut azan satu pun. Lalu kemudian tidak ada yang beranjak dari tempat mereka untuk mencapai tempat suara azan itu. Lihatlah anak-anak muda kita hari ini. Takutkah mereka ketika mereka menggunakan sabu-sabu, narkoba? Takutkah mereka ketika mereka membonceng orang yang bukan mahramnya di belakang? Di mana sudah orang-orang yang dibebankan Allah untuk mengamankan rakyat? Di mana sudah orang-orang yang dijuluki ulama untuk mengamankan syariat? Kalau orang sudah sampai pada puncak merasa aman, tidak takut lagi makan riba, diingatkan pun dia kebal dari nasihat, tidak takut lagi berzina, tidak takut lagi melawan ayah ibunya. Seorang ayah membiarkan anaknya dalam kegelapan maksiat, dia pun tidak merasa takut dengan itu, dengan efek yang dia dapatkan bahwa anaknya nanti akan menggiringnya ke dalam neraka. Tidak ada perasaan itu. Seorang guru meninggalkan bangku sekolahnya, tidak mengajar, disibukkan dengan kertas hanya untuk mendapatkan gaji-gaji yang berlebihan, tapi tidak masuk lokal. Seorang dosen pun melakukan itu. Orang mengejar dunianya, merasa aman ketika meninggalkan salat, tapi tidak merasa aman ketika dia diundang untuk memberikan seminar, memberikan ini. Dia merasa takut kalau tidak bisa hadir, tapi tidak bisa hadir di masjid untuk salat, dia merasa aman. Tidak ada lagi perasaan takut berbuat maksiat. Apa yang terjadi kepada mereka nanti? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akhaftuhu yaumal qiyamah. Mereka lah orang-orang yang kusiksa di hari kiamat dengan rasa takut. Dimulai dari masuk ke alam barzakh, dimulailah rasa takut itu terus disiksa Allah. Lalu kemudian setiap pagi dan petang, kata Nabi SAW, orang-orang yang ahli maksiat merasa hebat, merasa aman di dunia, diperlihatkan siksa sesungguhnya, yaitu mereka akan nonton bareng. Apa yang mereka tonton? Neraka Allah. Ketika dibuka hijab, dinampakkan klip video tentang siksa neraka, semua mereka kemudian berteriak, kata Nabi. Apa teriakannya? Ya Allah, tundalah kiamat, tundalah kiamat ya Allah. Sekarang saja kami tidak sanggup tahan di alam barzakh, engkau siksa, apalagi engkau siksa di akhirat. Maka jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala, wajib kita memelihara rasa takut dan jangan terlalu pede, jangan terlalu percaya diri bahwa kita seakan-akan aman. Orang yang aman ini, kata para ulama, itu dua penyakit di dalam hatinya. Orang yang aman, merasa aman dari siksa Allah, itu ada dua penyakit. Yang pertama, dia telah bersuuzan kepada Allah. Jadi dia tidak percaya ketika Allah mengatakan lahum azabun alim, engkau akan mendapatkan siksa yang pedih. Dia tidak percaya. Suuzannya, dia punya prasangka buruk. Mana mungkin Allah lakukan itu? Mana mungkin ada siksa kubur? Mana mungkin Allah memberi kita begini? Allah melakukan janjinya, dia tidak percaya. Penyakit pertama pada dirinya. Yang kedua, penyakitnya terlalu husnudzan pada diri sendiri. Jadi dia berprasangka terlalu baik pada dirinya sendiri. Aku sudah beramal dan insya Allah nanti Allah akan maafkan aku. Terus dia bina perasaan itu.
Dia mengambil hadis-hadis tentang pekerjaan orang-orang yang dimaafkan Allah di akhirat nanti. Padahal itu Allah katakan liman yasha, hanya kepada orang yang Allah inginkan. Seorang pelacur ahli maksiat memberi minum seekor anjing, dimasukkan surga. Itu hanya kisah-kisah yang Allah ingin tunjukkan kekuasaannya. Tapi dia merasa bahawa dia bahagian daripada itu, dia akan aman di akhirat. Terus dia lanjutkan, terlalu husnudzan pada diri sendiri. Bahkan ada yang terlalu merasa bahawa dia ahli surga, lalu kemudian dia merasa seluruh saudaranya yang lain ahli neraka. Dialah dan kelompoknya lah yang ahli surga. Di saat seperti itu, penyakit inilah yang membuat dia dihujam dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah melakukan Allah, sebagai kesimpulan, berhati-hatilah ketika berkumpulnya rasa takut dan rasa takut. Juga hati-hatilah ketika berkumpulnya rasa aman dan kita merasa aman. Tapi berusahalah membalikkan keadaan. Takutlah di dunia, Allah amankan di akhirat. Dan bagi mereka yang selama ini merasa aman di dunia, hati-hati, mungkin kita tidak lagi aman di akhirat. Bahkan kita akan dibuat rasa takut yang luar biasa di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita untuk melanjutkan perjuangan kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.